Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi, kemudian sedikit demi sedikit terbentuklah komunitas mukmin dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang bersatu dalam ikatan tolong-menolong. Mereka dinilai siap mengembangkan tugas penyampaian risalah dan menempatkan sesuai dengan kedudukannya, sehingga turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah mengumpulkan keluarganya, Bani Hashim. Mereka datang bersama beberapa orang Bani Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, jumlahnya sekitar 45 orang. Ketika pembicaraan hendak dimulai, Abu Lahab tiba-tiba angkat bicara. "Mereka yang hadir adalah para paman dan sepupumu. Bicaralah tanpa sikap kekanakan. Asal kamu tahu, tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Akulah yang paling berkepentingan untuk membimbingmu. Engkau hanya bisa mengandalkan keluarga ayahmu. Maka biarkanlah ini menjadi urusan keluarga ayahmu. Aku lebih baik bagimu jika keyakinanmu itu kupakai sendiri, sehingga engkau tidak ada harus menghadapi suku Quraisy dan seluruh bangsa Arab yang memusuhimu. Rasanya belum pernah kulihat seseorang yang mendatang keluarga ayahnya seperti yang engkau lakukan saat ini." Rasulullah SAW tidak mengucapkan sepatah kata pun pada forum pertama itu. Pada kesempatan lain, beliau mengundang mereka untuk kedua kalinya. Kali ini beliau mengawali pertemuan itu dengan berkata, "Segala puji bagi Allah. Aku senantiasa memujinya dan memohon pertolongannya. Aku beriman kepadanya, berserah diri kepadanya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Sungguh, seorang pemimpin tidak akan mendustai keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati sebagaimana kalian tidur nyenyak, dan kalian benar-benar akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kalian perbuat, sedangkan pilihannya hanya surga abadi atau neraka abadi." Kemudian Abu Talib berkomentar, "Kami tidak bisa membantumu atau menerima semua nasihatmu atau mempercayai kebenaran ucapanmu. Mereka dari keluarga ayahmu ini sudah sepakat, dan aku cuma salah satu dari mereka. Namun, akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang kau inginkan. Maka teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Hanya, aku pribadi belum siap untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib." Kemudian Abu Lahab menyergap, "Demi Allah, ini betul-betul kabar buruk. Hentikan dia sebelum orang lain melakukannya." Namun Abu Talib bersikeras, "Demi Allah, kami tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup." Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang cerdas, terhormat dan berwibawa. Dengan kepribadian seperti itu, beliau dihormati lawan maupun kawan. Orang yang berhadapan dengan beliau tidak punya pilihan lain selain menampakkan rasa hormat. Tidak ada yang berani menghadapi beliau dengan cara-cara nista, kecuali orang-orang yang memang hina lagi bodoh. Tetapi memang Rasulullah SAW juga mendapatkan perlindungan penuh dari paman beliau, yaitu Abu Talib. Sementara Abu Talib sendiri terhitung sebagai pemuka Mekah dari golongan terhormat. Dia dimuliakan dan ditaati oleh kaumnya. Maka tidak ada yang berani mengganggu orang-orang yang berada di bawah jaminan perlindungan Abu Talib. Keadaan tersebut
menyulitkan orang-orang Quraisy dalam bersikap. Mereka harus berpikir panjang agar bisa menghindari dari posisi sulit tersebut tanpa terjebak dalam tindakan-tindakan yang terdampak buruk. Situasi tersebut memaksa mereka memilih jalan damai. Mereka berusaha berunding dengan penjamin keamanan Muhammad. Itu pun harus dengan bijaksana, disertai iming-iming sekaligus ancaman secara halus. Diharapkan dengan langkah tersebut dapat membuat Abu Talib menuruti keinginan mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan, beberapa tokoh Quraisy akhirnya berangkat menemui Abu Talib. Mereka berkata, "Wahai Abu Talib, keponakanmu telah menghina Tuhan-Tuhan kita dan menjelek-jelekkan agama kita. Dia menganggap bodoh akal kita dan menganggap sesat nenek moyang kita. Coba cegahlah dia, atau biarkan kami menyelesaikan urusan ini dengannya. Sebenarnya engkau sama dengan kami dalam hal perbedaan dengannya itu. Maka kami merasa cukup engkau sendiri yang menangani dia." Abu Talib menolak dengan halus dan menjawab dengan perkataan yang baik. Mereka akhirnya pergi. Sementara Rasulullah SAW tetap melanjutkan dakwahnya sesuai dengan kewajibannya, yakni menyebarkan agama dan mendakwahkannya. Lama-kelamaan, orang-orang Quraisy kehilangan kesabaran melihat Rasulullah SAW terus saja berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka makin serius membahas soal tersebut, hingga akhirnya sepakat untuk menemui Abu Talib sekali lagi dengan cara yang lebih tegas dan keras. Mereka benar-benar menemui Abu Talib lagi dan berkata, "Abu Talib, engkau adalah orang yang dituakan, terhormat, dan memiliki kedudukan di antara kami. Kami benar-benar telah memintamu untuk melarang keponakanmu melakukan kegiatannya, tetapi engkau tidak kunjung melarangnya. Sungguh, kami tidak sanggup lagi bersabar menghadapi semua ini. Nenek moyang kami dicerca, keyakinan kami dibodoh-bodohkan, dan Tuhan-Tuhan kami dijelek-jelekkan. Pilihlah, engkau melarang dia melakukan semua itu, atau kami yang bertindak terhadapmu dan keponakanmu dalam perkara ini, sampaikan salah satu dari kita binasa." Berat terasa bagi Abu Talib ancaman tersebut. Akhirnya dia menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai keponakanku, sungguh kaummu telah menemuiku. Mereka berkata kepadaku begini dan begitu, mengancam aku dan dirimu. Janganlah engkau bawakan diriku pada masalah yang tidak sanggup aku menanggungnya." Setelah Abu Talib mengatakan yang demikian, Rasulullah SAW menduga sang paman tidak lagi kuasa melindungi dan membantunya. Maka beliau berkata, "Paman, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku bersedia meninggalkan perintah-perintah ini sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya, tidak akan pernah aku meninggalkannya." Rasulullah SAW mengadakan hal demikian dengan berurai air mata. Beliau lalu bangkit dan berangkat pergi. Abu Talib segera memanggil dan berkata, "Teruskanlah keponakanku, katakanlah apa saja yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun untuk selama-lamanya." Kemudian orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW jalan terus dengan misinya. Di samping itu, Abu Talib menolak meninggalkannya. Berarti dia memilih berseberangan dengan sikap Quraisy dan siap menanggung resiko dimusuhi mereka. Menyikapi semua itu, mereka kembali menemui Abu Talib. Kali ini dengan membawa anak lelaki Walid bin Mughirah. Sesampainya di sana, mereka berkata, "Abu Talib, dia adalah seelok-elok pemuda di kalangan Quraisy. Ambillah dia menjadi milikmu. Engkau bisa memakai otak dan tenaganya. Jadikanlah dia anakmu. Tetapi serahkanlah keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu, yang telah memecah belah kaummu,
dan menganggap bodoh orang-orang pandai di antara kita itu, kami akan membunuhnya." Mendengar tawaran tersebut, spontan Abu Talib menjawab, "Demi Allah, buruk sekali tawaran kalian kepadaku. Kalian berikan anak kalian untuk kuberi makanan, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, tidak akan pernah terjadi." Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, "Hai Abu Talib, sungguh kaummu sudah banyak sekali mengalah. Mereka sudah berusaha menghindari hal-hal yang tidak kau sukai. Tetapi kulihat engkau mengabaikan tawaran apapun dari mereka." Abu Talib membantah, "Mereka bukan mengalahkan kepadaku. Bukankah justru engkau meninggalkanku dan mengatur mereka untuk bersama-sama memusuhiku? Lalu apa saja maumu?" Orang-orang Quraisy merasa gagal dengan pendekatan ini. Namun, mereka tidak punya gagasan lain untuk menyakiti Abu Talib, supaya mau melarang Rasulullah SAW berdakwah di jalan Allah. Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih jalan yang selama ini mereka hindari, karena khawatir dengan dampaknya, yaitu menganiaya Rasulullah sendiri. Ketika kaum Quraisy ingin memusuhi Rasulullah SAW, maka Abu Lahab berdiri di barisan pertama. Dia memang salah satu tokoh Bani Hashim. Dia tidak takut melakukan apapun yang orang lain takut melakukannya. Dia adalah musuh utama Islam dan kaum muslimin. Dia memusuhi Nabi Muhammad SAW sejak pertama kali Rasulullah berdakwah. Dia bahkan sudah melakukan penganiayaan terhadap Rasulullah sebelum orang-orang Quraisy berpikir untuk melakukannya. Sebelum masa kenabian, Abu Lahab menikahkan kedua anak lelakinya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Namun setelah Rasulullah SAW diutuskan menjadi Rasul, Abu Lahab memaksa anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka tanpa alasan. Ketika anak lelaki Rasulullah SAW yang kedua wafat, Abu Lahab justru menyambutnya dengan sukacita. Dia menemui orang-orang Quraisy untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Muhammad kini tidak punya keturunan lelaki. Abu Lahab biasa membuntuti Rasulullah SAW pada musim haji dan di pasar-pasar untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi menyampaikan satu riwayat bahwa yang dilakukan Abu Lahab tidak sebatas mendustakan Rasulullah, tetapi sampai memukul kedua tumit Rasulullah hingga berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil Urwa binti Harb bin Umayyah, adalah saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Sikapnya dalam memusuhi Rasulullah SAW sama dengan suaminya. Dia pernah menaruh duri di jalan yang biasa Rasulullah SAW melalui, tepatnya di depan pintu rumah Rasulullah. Ummu Jamil adalah perempuan yang pandai bicara, suka membual, lagi lihai menyulut fitnah dan mengobarkan bara peperangan melawan Rasulullah. Maka itu sebabnya Al-Quran menyebutnya pembawa kayu bakar. Begitu mendengar ada ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, segera dia mendatangi Rasulullah. Waktu itu beliau sedang duduk di masjid di dekat dengan Ka'bah bersama Abu Bakar. Ummu Jamil datang dengan segenggam batu di tangannya. Namun tatkala ia sampai di depan keduanya, Allah menghalangi pandangannya terhadap Rasulullah SAW. Dia hanya melihat Abu Bakar dan langsung menyapa dengan kasar, "Abu Bakar, di mana temanmu itu? Kudengar dia telah menghujatku. Sungguh, andaikan dia ada sekarang, pasti telah kusumbat mulutnya dengan batu ini." Kemudian ia berlalu meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar yang terheran langsung bertanya, "Rasulullah, apakah dia tidak bisa melihatmu?" Rasul menjawab, "Tidak, dia tidak bisa melihatku. Sungguh Allah telah membuatnya tidak bisa melihatku." Abu Lahab tega melakukan itu semua, padahal dia adalah paman Rasulullah sendiri. Selain itu, dia juga tetangga beliau. Bahkan rumah mereka berdempetan.
Sejumlah tetangga yang lain juga mengganggu Rasulullah saat beliau masih ada di rumahnya. Abu Ishaq mencatat bahwa para tetangga yang pernah mengganggu Rasulullah saat beliau di rumah adalah Abu Lahab, Hakam bin Abil Auf bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnu Asda' Al-Hudhali. Belakangan tidak ada yang masuk Islam di antara mereka, kecuali Hakam bin Abil As. Di antara mereka, ada yang menipu Rasulullah SAW dengan jorohan domba saat beliau sedang melakukan sholat. Namun ada pula yang memasukkan kotoran itu di periuk batu beliau. Hal ini terus-menerus dilakukannya, sampai Rasulullah SAW sholat dengan memasang bebatuan sebagai pembatas agar tidak mereka langgar. Biasanya kalau mereka melemparkan kotoran, Rasulullah SAW menyingkirkannya dengan sebatang kayu. Beliau berhenti di depan pintu rumahnya dan berkata, "Hai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apa kalian ini?" Lalu membuangnya. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id lebih parah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu ketika saat Rasulullah SAW sedang salat di rumahnya, sementara Abu Jahal dan sekutunya sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang angkat bicara, "Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih si fulan, lalu menaruhnya di punggung Muhammad yang saat salat?" Maka berdirilah manusia paling celaka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Dia mengambil kotoran unta, lalu menunggu sampai Rasulullah bersujud. Saat tiba waktunya, segera ditaruhnya kotoran unta itu di punggung beliau, tepatnya di antara tulang belikat. Abdullah bin Mas'ud menuturkan kisah ini mengenang, "Saat itu aku sedang menunggu di sana dan tidak bisa membuat apapun. Andai saja aku punya kemampuan untuk menghalangi mereka." Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Mereka tertawa bergelak-gelak, lalu saling bertukar pandang. Sementara Rasulullah bersujud, beliau tidak bangkit dari sujudnya sampai Fatimah datang dan menyingkirkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy itu." Beliau berdoa demikian sebanyak 3 kali. Doa itu betul-betul membebani pikiran mereka, sebab mereka meyakini bahwa doa yang diucapkan tempat itu pasti terkabul. Abu Jahal terkadang mendatangi Rasulullah SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu berlalu begitu saja. Dia tetap tidak beriman dan tunduk. Dia tidak mau mengambil pelajaran. Bahkan dia mengganggu Rasulullah SAW dengan perkataannya. Dia merintangi beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pergi sambil membanggakan diri apa saja yang sudah dilakukannya. Bahkan dia menyombongkan kejelekan yang dilakukannya tanpa beban. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah SAW melakukan salat sejak pertama kali melihat beliau salat di tanah suci. Pada suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sedang sholat di makam Ibrahim. Dia pun berkata mengancam, "Muhammad, bukankah aku telah melarangmu melakukan hal itu?" Rasulullah yang mulai kesal menghardiknya. Namun Abu Jahal bergeming, "Hei Muhammad, dengan apa engkau hendak mengancamku? Sungguh kehebatanku telah memenuhi setiap jengkal lembah ini." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mencengkram kerah bajunya dan mengguncang-guncangkan tubuhnya, seraya membaca ayat suci Al-Quran, yang artinya, "Kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 34 hingga 35. Kemudian Abu Jahal menjawab, "Apakah engkau mau mengancamku, hai Muhammad? Engkau tidak akan sanggup melakukannya. Bahkan Tuhanmu tidak akan mampu berbuat apapun.
Akulah orang yang paling mulia dan berjalan di antara dua bukit. Abu Jahal sama sekali tidak menyadari kebodohannya setelah mendapat ancaman dari beliau. Bahkan sikapnya kian menjadi-jadi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Abu Jahal pernah bertanya, "Apakah Muhammad menutup wajahnya di hadapan kalian?" "Ya." Dia berkata, "Demi Lata dan Uzza, andai aku melihatnya, tentu aku akan kuinjak tungkuknya dan kulumuri wajahnya dengan debu." Lalu dia mendatangi Rasulullah yang sedang sholat, bermaksud menginjak tungkuk Rasulullah. Namun semua terperanjat karena Abu Jahal tiba-tiba terbalik dengan ekspresi ketakutan. Sehingga mereka bertanya, "Mengapa engkau ini Abu Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Sungguh ada sebuah parit menganga berisi lidah api yang menghalangiku." Rasulullah SAW bersabda, "Andai kata dia berani mendekatiku, maka para malaikat tentu akan menyambar tubuhnya sepotong demi sepotong." Ini adalah contoh paling kecil dari kezaliman, penistaan, dan kekejian yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Pelakunya adalah orang-orang musyrik yang mengklaim diri mereka sebagai hamba yang dicintai Allah dan pemilik sah tanah sucinya. Kondisi-kondisi sulit inilah yang mendorong Rasulullah untuk mencari tempat berlindung yang aman bagi kaum muslimin.